Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara perbuatan maksiat yang pertama kali dilakukan pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya awwalu maksiatin usiyallahu biha al-kibr. Maksiat pertama yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Kesombonganlah yang menjadikan iblis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Dan kesombongan pula lah yang membuat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya man kanat ma'siyatuhu fi syahwatin farjulahu taubah. Fa inna Adam alaihi salam asallaha mushtahiyan thumma taba faghafaralah. Siapa yang perbuatan maksiat yang dia lakukan berkaitan dengan urusan syahwat, maka orang ini masih diharapkan dia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam alaihi salam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar syahwat. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dan Allah memberikan maghfirah kepadanya. Namun sebaliknya, wa man kanat ma'siyatuhu fi kibrin fakhsha alaihi la'nah. Siapa yang perbuatan maksiatnya atas dasar kesombongan, maka khawatirkanlah dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'ina. Karena sesungguhnya iblis dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dasar kesombongan, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam. Allah Rabbul Izzati wal Jalal memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka mereka pun bersujud, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali iblis. Iblis enggan. Dia menyombongkan dirinya. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairun min. Sesungguhnya aku lebih baik dari Adam alaihi salam. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kesombongan ini yang membuat iblis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Kesombongan yang menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang keras kepada kita semuanya, agar jangan sampai terdapat satu penyakit ini di dalam hati kita, sekecil apapun penyakit tersebut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sungguh tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam jiwanya terdapat kesombongan, sekecil apapun kesombongan tersebut. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat dari kesombongan yang menyebabkan pelakunya tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang di antara kami suka apabila dia memakai pakaian yang bagus, suka apabila dia memakai sandal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Kesombongan yang nantinya akan menghalangi kami dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, menjawab dengan jawaban yang menjelaskan bahwasanya apa yang dimaksudkan oleh para sahabat tersebut bukanlah kesombongan yang dimaksudkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keindahan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berhias. Allah perintahkan kita untuk memakai pakaian yang bagus ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian ketika kalian sujud, ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kesombongan yang menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan yang akan menghalangi seseorang dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesombongan yang merupakan penyakit hati. Penyakit yang terdapat di dalam hati manusia, yang menyebabkan dia merasa tinggi, merasa lebih dari segala sesuatunya. Ketika dia melihat dirinya memiliki segala-galanya, dia menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain, sehingga tidak mau menerima kebenaran dari orang yang dia lihat lebih rendah derajatnya dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia melampaui batas, akan bersikap melampaui batas, akan menyombongkan dirinya ketika dia melihat dirinya berada dalam kesenangan, ketika dia melihat dirinya memiliki segala-galanya. Kesombongan inilah yang akan menghalangi seseorang dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Kesombongan yang menyebabkan seseorang menganggap rendah orang lain. Ikhwatal iman, azani Allahu iyyakum. Penyakit sombong ini, penyakit hati ini bukanlah penyakit yang remeh. Ini adalah penyakit yang akan menentukan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Penyakit yang apabila manusia selamat darinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, al-'azamatu izari wal kibriya uridai. Sesungguhnya keagungan itu adalah sarung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kibriya uridai, dan kesombongan adalah sorban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman naza'ani fi wahidatin minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya untuk mengambil salah satu di antara perhiasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, mengambil pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka Allah akan campakkan dia ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Penyakit hati ini memiliki berbagai macam efek-efek negatif yang memberikan pengaruh yang buruk pada diri manusia. Di antaranya, kesombongan akan membuat seseorang tidak mau belajar, akan menghalangi dirinya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat.
sebagaimana dikatakan oleh para ulama dahulunya, inna hadzal ilma la yanaluhu mustahin wala mustakbir. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang malu, orang-orang yang malu untuk belajar, dan tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menyombongkan dirinya. Begitu pula ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kesombongan akan membuat manusia lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa bahwasanya dia adalah merupakan makhluk yang lemah, yang butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Dan Rabb kalian telah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, akan menjawab permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Lihatlah kepada diri kita. Kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan. Apalah yang pantas kita sombongkan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk memiliki kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala sesuatunya. Maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya zat yang berhak untuk memiliki kesombongan. Lihatlah kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Lihatlah di sekitar kita. Batu-batu yang besar yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu-batu, batu-batu yang amat sangat keras, di antara batu tersebut ada yang terbelah dan mengeluarkan air. Di antara batu tersebut ada yang memancarkan air. Dan di antara batu tersebut ada yang jatuh menggelinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kita manusia yang lemah memiliki sifat sombong, padahal tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.